Kita akan bahas lebih lanjut pemirsa bersama dengan founder and CEO M-Trade Ellen Mai. Selamat malam, Mbak Ellen. Selamat malam Kak Eva. Iya, selamat malam Mbak Eva. Iya, Mbak Ellen, Menteri Keuangan Purbaya sampaikan nggak usah takut atau jangan takut. Apakah Anda setuju dengan Menteri Keuangan jangan takut dengan IHSG yang terkoreksi tajam hingga 8% hari ini kemudian juga memicu trading halt di Bursa Efek Indonesia? Hmm, Jangan takut, tapi tetap harus waspada antisipasi karena sebenarnya yang terjadi hari ini, kalau saya bisa garis bawahi selama saya di market dari tahun 2007 ini termasuk kejadian luar biasa. Dan apa yang dilakukan MSCI ini menjadi satu tantangan yang menurut saya lebih menantang dibandingkan dengan ketegangan geopolitik untuk pasar saham Indonesia secara khusus. Kenapa? Karena kalau ketegangan geopolitik buat Indonesia itu sebenarnya ada plus minusnya di mana membutuhkan komoditas dari Indonesia dan Indonesia dalam tanda kutip diuntungkan. Nah, tapi kalau kondisi kebijakan dari MSCI ini langsung berdampak negatif buat pasar saham Indonesia, tidak hanya untuk saham-saham yang digadang-gadang masuk ke MSCI saja, tapi juga semua saham di Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini dalam jangka pendek saja atau bisa berlangsung sampai bulan Mei, bahkan lebih dari itu, nanti tergantung sebenarnya dari konsolidasi antara antara OJK, IDX, dan MSCI itu sendiri. Dan saya dengar hari ini banyak teman-teman sekuritas dan juga dari IDX sendiri ini menolak wacana perubahan metodologi free float MSCI dan mengajukan protes lah istilah kata ke MSCI ini bahwa kalau melakukan metodologi ini berarti semua negara harus diterapkan hal yang sama loh gitu. Jadi nggak boleh cuman ke Indonesia doang. Dimana MSCI itu sebenarnya mereka nggak maunya gimana sih free float atau saham free float ini itu nggak mau di Indonesia dimiliki oleh investor korporasi di Indonesia gitu. Karena mereka takut saham-saham ini bisa digoreng, bisa dimanipulasi, tidak independen, dan mereka mau free float-nya itu benar-benar dimiliki oleh publik dan Oke, termasuk di dalamnya aset manajemen itu boleh sebenarnya gitu. sampai situ Nah, dulu. tapi ya, IDX sendiri ini melakukan protes ya, kira-kira eh, mengatakan bahwa investor korporasi di Indonesia itu independen dan mayoritas tidak terafiliasi emiten. Cuman kita lihat di sini impact-nya sebenarnya bukan cuman ke saham-saham Konglo doang yang Ya, digadang-gadang masuk ke MSCI. Kita lihat hari ini saham yang berfundamental bagus seperti contohnya beberapa saham perbankan dan blue chip BCA di net sell asing 4,12 triliun, Bank Mandiri 1,28 triliun, Bank Rakyat Indonesia 1,31 triliun, TLKM di net sell 546 miliar, dan Antam yang sebenarnya perusahaan bagus dan sekarang lagi banyak sentimen bagus itu juga di net sell asing 314 miliar. Jadi kejadian hari ini kebijakan yang dikeluarkan MSCI ini memberikan shock buat market tidak hanya untuk saham-saham yang digadang-gadang masuk indeks atau masuk MSCI itu sendiri tapi untuk semua saham sebetulnya. Nah, ya. kalau pertanyaannya apakah sebaiknya kita optimis atau kita gimana menyikapi ini, saya lebih waspada. Kenapa? Karena sebetulnya yang di depan mata kita itu banyak faktor ketidakpastiannya. Apakah negosiasi dari OJK, IDX, dan sekuritas-sekuritas ke MSCI menyurati mereka ini bisa meyakinkan mereka untuk mengubah metodologinya menjadi lebih lunak buat Indonesia. Nah, itu kita Baik. tidak ada satu orang pun yang tahu begitu. Sebelum kita bahas implikasinya, kita soroti dulu soal kebijakan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang menyoroti soal transparansi kepemilikan saham dan akurasi data free float di Bursa Efek Indonesia yang masih menyisakan kekhawatiran bagi investor global. Detailnya apa transparansi yang disoroti oleh MSCI ini? Ya, jadi transparansi yang dimau simpelnya untuk menjelaskan ke orang yang non-market ya, MSCI itu melihat bahwa free float-nya itu saat ini tuh banyak dimiliki oleh institusi-institusi atau investor korporasi atau perusahaan-perusahaan. Nah, mereka mau bahwa
saham free float ini yang ada di publik betul-betul dimiliki oleh investor retail atau publik itu sendiri dan tidak boleh sebagian besar dimiliki oleh investor korporasi karena mereka melihat adanya tendensi bahwa ada tendensi bisa memanipulasi pergerakan harga saham dan mereka melihat beberapa emiten yang belakangan memang naik tinggi dan bisa masuk ke MSCI terlepas dari grup apapun itu secara fundamental memang agak-agak eh, menimbulkan pertanyaan, misalkan valuasinya tinggi. Jadi MSCI itu istilah gampangnya dia mau bahwa saham-saham yang masuk ke indeksnya itu benar-benar investable. Jadi benar-benar eh, bagus dan berkualitas untuk diinvestasiin karena mereka mau menjaga mereka punya kualitas indeks. Baik. Mengapa demikian? Karena indeks MSCI ini kan menjadi benchmark, menjadi contoh diikuti oleh banyak institusi investasi lainnya. Jadi kalau saham-saham yang masuk di MSCI dianggap tidak investable atau pergerakannya bisa dimanipulasi atau tidak Mhm. berkualitas secara fundamental, itu MSCI tidak mau begitu. Baik. Singkat saja, jika tidak kunjung diperbaiki sampai Mei 2026, MSCI menyiapkan langkah lebih ekstrim, Mbak Ya. Ellen, yaitu dari emerging market Indonesia bisa berpotensi menjadi frontier market. Apa implikasinya, apa yang harus dilakukan oleh otoritas terkait, dan saat ini konkretnya apa yang bisa dilakukan oleh pelaku pasar? Singkat saja. Ya, jadi kalau otoritas terkait pastinya harus melakukan negosiasi. Kalau itu jadi frontier, dari emerging market ke frontier, akibatnya triliunan duit bakalan keluar dari pasar modal Indonesia dan itu sangat tidak baik sekali untuk pasar modal Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh otoritas harus berjuang keras, otoritas dan regulator berjuang keras untuk negosiasi dengan MSCI, tidak ada cara lain. Oke, singkat saja untuk pelaku pasar, bagaimana menyikapi kondisi saat ini? Menurut saya tidak perlu terlalu khawatir gimana. Yang paling penting tuh sebenarnya money management, start small dengan uang dingin dan kita tetap ngelihat cycle-nya. Karena ada beberapa pihak yang justru malah berpikir oh ini waktunya buy. Menurut saya jangan terburu-buru dulu untuk buy, tapi juga jangan takut. Jadi kalau saya pribadi menggunakan analisis ngelihat chart dan siklusnya, selama siklusnya masih oke kita masuk, selama siklusnya udah nggak oke kita keluar. Terlepas dari beritanya bagus, oh MSCI bisa dinego dan sebagainya, kita percaya yang di depan mata kita. Karena chart itu mencerminkan apa yang dilakukan oleh investor gede sebenarnya. Baik, kita nantikan bagaimana negosiasi yang sedang dilakukan kepada MSCI. Terima kasih founder dan CEO Mtrade, Ellen May, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.